Salajengipun monggo kita terusaken pengaosan Al-Hikam. Untuk ibu ndi? Makalah layakun. Niku sampun napa badhe? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Layakun ta'akhuri amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban li ya'sika fa innahu domina lakal ijabata fi ma yakhtaruhu laka la fima takhtaru anta li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Layakun aja dadi ana apa ta'akhuru amadil atoi mundure mangsane maringi ma'al ilhahi sertane olehmu mempeng jungkung fid du'ai ing dalem donga. Dileh ndonga wis mempeng seluruh daya untuk metenteng dalam berdoa dikerahkan, mulai riyadoe, posone, sampai ziarahe, sampai sowan kiyaine, sampai pokoknya segala hal yang berkaitan dengan soal doa mbok tenani. Iku jenenge ilhah. Ilhah kuwi boleh Jogja ngarani apa? Gareng ganteng. Gareng ganteng yo. Gareng ganteng. Ngringi, muni, njaluk, iku jenenge ilhah. Kiai sepuh ana sing maknane njuwet-njuwet. Jubet-jubet terus jalo ae muni ae. Jadi lek mun ndonga ku ya wis esuk sore awan bengi salat duha njaluk, salat zuhur njaluk, salat ngasar njaluk. Pokoke informasi sing kira-kira makom mustajabah ngono. Kowe njaluk ning ngono. Berbagai macam peluang untuk ijabah berdasarkan informasi mbuh kuwi liwat hadis, mbuh liwat dawuh kiai. Pokoke intine metenteng oleh mundonga. Nanging nyatane peparinge Allah kira teko-teko. Mundur ae. Kok gak hasil-hasil ya ngono. Jadi wis ndonga ning ra diparing-paringi. Itu alasan paling mudah untuk lalu kamu mengatakan kemungkinan awal sampean muni dongaku ra mandi. Ku paling gampang nyeletuk kowe. Dongaku ra mandi. Atau agak mundur sedikit, kok gak mandi-mandi ya ngono nek ngonone serada halus kuwi kok gak mandi-mandi ya
Wene sing langsung dibles nih. Rangira mandi, enek sing ngono. Tiga tipe iki ketoke padha ning gak padha. Enek sing gak mandi wis. Enek sing kok gak mandi ya. Enek sing rangira hasil. Donga kuwi kalah karo kerja keras. Enek sing ngono. Intine pokoknya kamu lalu break. Sampai nek sing muni serandungon-dungonan wis. Sampai ngono barang. Itu memang alasan paling kuat untuk lalu berhenti berdoa. Ketika sudah dihitung sekian lama nggak ada tanda-tanda ijabah. Nah, istilahnya ngono. Tanda-tanda ijabah saja nggak ada. Nah, itu alasan paling mudah kamu untuk lalu mensikapinya dengan berputus asa. Artinya kamu seandainya punya planning nggak mau lewat doa, harus lewat yang lain. Karena doa itu nggak ngefek. Itu hati-hati. Karena pilihan sikap model demikian ini secara nggak langsung kamu mengajukan mosi kepada Allah bahwa apa yang kamu janjikan itu nggak tepat ya Allah. Katanya sampean astajib lakum, tapi saya sudah berdoa kok nggak hasil. Lah, kowe gak wani nantang Allah mesti gak wani. Akhirnya kowe ya mungkin saya banyak dosa ya Allah, ya sudahlah, saya tidak berharap. Nah itu jenenge putus asa. Harapanmu kamu hentikan, itu putus asa. Padahal Allah itu nggak pernah berubah, tidak Allah. Artinya sekali Allah menjadi Tuhan ya terus menjadi Tuhan, nggak pernah mencela-mencele. Sekali Allah berjanji juga nggak pernah dirubah. Jadi kalau nggak berhasil, nah istilah tidak berhasil ini sebenarnya vonis kemanusiaan. Sedangkan Allah bukan manusia, jadi nggak ngefek vonismu itu. Paham ya? Jadi ini balik nih gue nilai-nilai keagungan Allah dan keesaan Allah. Antara memberi dan mengijabahi itu kalau menurut ukuran kemanusiaan harus sama. Yang ngijabahi kuwi nguwahi. Lah orang nguwahi berarti orang ngijabahi. Ngono ta? Iya. Tapi Allah iso enggak mbok perkes ngono kuwi. Harus memberi Allah, kalau enggak memberi berarti kamu enggak ngijabahi ngono. Kena mbok tantang ngono. Bisa enggak Allah mengijabahi tanpa memberi? Bisa enggak? Iso enggak? Lah nek isonya apa kok mbok batasi? Allah itu bisa loh memberi tapi tetap tidak ngijabahi. Atau sebaliknya ngijabahi tapi nggak usah memberi. Gue milih ndi? Diberi tapi nggak ijabah, nggak met. Hasil jadi bojomu ning tetep gak gelem ngladeni awakmu. Bisa nggak terjadi kasus seperti itu? Bisa. Atau sebaliknya, gak situ jadi bojomu, tapi seluruh kemaslahatannya kembali kepada dirimu. Artinya gagal jadi bojomu, tapi justru karena kegagalan ini kamu mendapatkan banyak hal dari kegagalan itu. Dan banyak hal itu sendirilah sebenarnya yang menjadi tujuanmu. Wes tak kai contoh liyane. Kowe njaluk duit. Mergo enek step berikutnya, setelah punya uang saya akan beri obat. Setelah beli obat, saya akan meminumnya, dan setelah meminumnya saya akan sembuh. Ngono ta? Urutan logikanya gitu ta? Lah,
Bisa nggak Allah memangkas step-step ini? Bisa. Wis le ora usah duit, ora usah obat, langsung tak kei waras saya. Bisa nggak? Bisa. Sehingga bisa jadi istilah mundur itu sendiri sebenarnya bukan mundur, sedang berbeda jalan. Pada saatnya nanti akan ketemu. Nah. Jadi dongamu kuwi liwat Magelang, ngono. Dongamu kuwi liwat Magelang, terus Secang, Ambarawa, ngono, Bawen, Semarang, ngono ya. Iya. Nah, Gusti Allah gak gelem ngetutno kowe. Engko lak padha karo kowe. Nah, Allah ora usah gawe ngono. Allah langsung proyeknya dibuat di Semarang. Sehingga ketika kamu nanti datang di Semarang, nyampe sudah gitu loh. Sehingga ketika kamu di Magelang ora ketemu, di Secang ora ketemu, di Ambarawa nggak ketemu, di Bawen ora ketemu, moro-moro bangsa tok Semarang lho, wis dadi lho. Lebih ringkas nggak? Lebih ringkas. Jadi anak ya Allah. Kula pun tamat SMA ya Allah. Jenengan paring gampil lele kula tes badhe masuk kuliah. Pokoke kula kedah kuliah. Ngono pamane ngono. Gusti Allah ya mesem ya ngono. Iya. Kowe wis ndonga ya tak prosese. Tapi Allah kan lebih ngerti timbang penyuwunanmu toh. Karena bahwa kamu masih ada hal item-item yang Allah sudah tahu kamu nggak minta. Iya, gue sakjane nek teruse toh. Ya Allah, kula kedah kuliah kan nek teruse. Masa mendek kuliah tok ora nek teruse. Bar kuliah lulus ngono toh. Bar lulus oleh tempat yang layak sebagai orang yang lulus sarjana ya. Terus bar lulus sarjana oleh kerjaan mendapat tempat yang layak, lalu ada grade naik ngono toh. Kan ana teruse ngono ta? Ndak apa ya kudu urut kaya ngono kuwi. Nah. Enak kok ngono kuwi gak usah ngono Gusti Allah iso gawe ngono. Kowe milih ndi? Lulus kuliah sampai iso dadi dokter karo gak usah lulus kuliah ning kowe iso mendirikan universitas sing iso menelurkan dokter. Ayo kan Gusti Allah wis ngrancang luwih hebat timbang kuwi lho. Kan yo alung ngono kuwi to sakjane. Wis gak bakal Allah ki arep ngeplekne awakmu. Gak bakal Allah akan menata sesuatu penataan yang tidak baik untuk dirimu. Perkara ora cocok mbek caramu, kuwi hanya seleranya saja. Selera ketuhanan dengan selera kemanusiaan memang enggak pernah sama. Loh iya, tapi bahwa Allah berjanji akan ngijabah itu enggak pernah dihapus. Ud'uni astajib lakum itu enggak pernah diamandemen. Iya lah. Mulane ojo gampang-gampang menvonis diri. Karena vonismu itu sebenarnya nanti yang akan menjadi bisat. Bahasa Jawa ini lemek, akan menjadi pondasi proses pemberian Allah. Jadi pemberian Allah itu selalu didatangkan, tapi wadah penerimaanmu yang kecil akhirnya yang kamu dapatkan kecil. Musajane Allah wis proses, kowe dhewe sing muni gagal, itu langsung Gusti Allah. Timbang kok dek wis muni gagal kok tak dadekno malah rekoso gagal sisan kan. Manut wonge wis. Jadi bisa jadi seperti itu juga. Allah Maha mengatur. Allah Maha menyiasati. Sehingga siasat-siasat ketuhanan itu tak terduga. Allah bisa kok mendatangkan kesulitan. Allah mendatangkan kerepotan, tapi justru kesulitan dan kerepotan itulah pertumbuhan. Nah,
Aku tahu maca lek gak salah iki biyen nganune Tempo, mbok taun pira. Dadi enek dokter hewan iki iseng neliti kuwi lho, entong, ngerti entong ya? Entong kuwi lek arep lahir jadi kupu. Ndek nganggo apa mikroskop terus di zaman semono wis canggih, wis di apa? Wis dianu kamera ngono kuwi terus diikuti perkembangannya. Bagaimana entong itu sampai lahir menjadi kupu. Ternyata itu tergambar oleh dia bahwa si entong ini untuk melepas jaket entong itu perkoso banget, abot banget, alon-alon, metu street, suwi orang yang brol. Nah, dia iseng mau bantu kelahiran si entong untuk jadi kupu ini. Akhirnya jaket entong itu disilet sitik, iwa tengen disilet sehingga longgar. Ya, longgar. Memang cepat, lebih cepat daripada yang tidak disilet. Akhirnya cepat metune. Tapi apa? Malah ra iso mabur. Karena ternyata metenteng itu. Jadi ketika calon sayap itu di dalam jaket itu, ternyata di situ ada enzim-enzim tertentu yang untuk kaku menjadi sayap itu harus agak dideno. Nek ngedet ngono iku terus kaku. Terus kaku, kena oksigen, kena udara terus kaku. Dan itu tinggal titik. Sehingga ketika nanti brol dia sudah bisa menjadi sayap. Nah kuwi tatanan ketuhanan, Mas. Nah kok enek dokter kepengin bantu, ora sido bantu malah lumpuh. Akhirnya si kupune kayak iso mabur. Mergo apa? Proses percampuran enzim dan udara ini enggak iso mateng. Karena kesusu kelonggaran, kesusu enek udara masuk. Ketika ngeden ini kedap udara yang di dalam sana kedap udara dan percampuran enzimnya ini sempurna. Tapi lek disilet kuwi bocor dhisik. Sehingga akhirnya malah enggak iso jadi sayap yang sempurna, malah gak iso mabur. Nah, bisa jadi bala kesulitan itu ya dalam rangka untuk memaburkan tauhidmu supaya murni-murni bener-bener gak ada campuran selain Allah. Mergo lek gampang, kowe iki sering menggok, pangeranmu sering menggok. Minimal Allah jadi gak ketok. Umpamane enek pengumuman ini batas akhir pembayaran semester tahun ini jatuh pada tanggal sekian. Ada seminggu, monggo kira duit blas. Arab kirim surat mulai kadung dhisik iku wis kadung beli duit. Jadi arep bayar semester tibake wis dikirim malah ora dibayarin semester. Saiki arep kondo njaluk semesterne bingung. Arep utang wis numpuk utange. Nah wis gak enek sing dijaluki tulung, kowe terus njaluk tulung sapa? Malaikat Allah tak? Nah, justru ketika sulit Allah menjadi terang benderang. Iya. Tapi ketika kamu longgar, kelonggaran itulah yang kamu anggap menyelesaikan masalah. Pak, duit Pak, nyoh, nggak ada Tuhan, ya duit gue selesai. Potong lesu, nenek duit, tek, sego goreng, benggo, kuasa banget gue. Tapi lek weteng lesu, duit gak enek, ngono terus ya Allah, gue malah. Jadi kehadiran Allah itu justru di saat tidak ada yang lain. Mulane la ilaha, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, hanya Allah tok. Mulane lek kowe pengen ketemu Allah, yang lain jangan didatangkan. Nah, justru ketika tidak ada yang datang itulah namanya kamu sedang dibukakan pintu khusus untuk madhep Allah. Nilai aku tok saiki sing siap le. Rene. Nah. Ya ngono kuwi pangeran lek arep ngrangkul awakmu, iki liyane kon ngalih sik ngalih. Tak rangkule dhewe ngono. Lah tapi kamu malah salah paham.
Dosaku apa to ya. Jadi ora dosa, justru Allah itu kangen pada kamu dan Allah ingin bertemu khusus dengan dirimu tanpa dirimu yang lain. Ya, mesra enggak? Hebat Allah itu. Sudahlah kalau sudah begitu, ya Allah, atur nuwun Gusti, kula niki jane mboten patut jenengan timbali. Tapi nggih ngapunten Gusti, kula sing kesupen. Wis terima saja itu. Enggak mungkin kok Allah akan menyengsarakan dirimu, itu enggak mungkin. Kalau terjadi pembatasan itu supaya kamu segera ke sana. Ya. Mergo lek isih kiwa tengen pada kelonggaran kamu akan lari kanan kiri. Tapi lek kiwa tengen ngarep mburi buntu, pasti kamu akan naik. Iya ta? Lawang buntu kabeh kowe mesti arep munggah. Mbok piye krekel-krekel mesti arep munggah kowe. Mergo sing bolong dhuwur. Lah nek dhuwure wis mbok buntoni sisan lah kuwi kojur uripmu. Kamu minta bantuan teman ada, bantuan teman ada, bantuan bapak ada, bantuan saudara ada, masih ada kemungkinan, maka kamu akan lari ke sana kemari. Tapi kalau sudah dibuntoni oleh Allah, maka yang masih ada kemungkinan baru yang ke atas. Nah, kawe ya Allah Gusti ya. Indah sekali sebenarnya. Coba nikmati itu, sehingga kemunduran pemberian itu sebenarnya bukan penggagalan rencana, tapi kemunduran kepemberian adalah perpanjangan kemesraan yang disediakan oleh Allah. Nikmati, dan itu indah sekali. Tapi ini diomongno apa enak, tapi nglakoni tenan yo gebes-gebes. Ya begitulah nafsu. Karena itu pesannya Syekh Ibnu Athaillah, satu yang harus dipahami, jangan sekali-kali kamu masuk ke wilayah keputusasaan. Jangan hanya karena terjadi kemunduran kamu menvonis bahwa itu kegagalan. Jangan. Masuki keyakinan bahwa Allah telah menetapkan ijabah. Fahuwallazi domina lakal ijabah. Dialah Allah yang telah menggaransi ijabah untukmu. Menggaransi ijabah untukmu. Tapi kok dangu nggih iki. Jadi istilah dangu mbek ora iki kan ora penting. Justru dangu itu kalau kamu bisa paham modelnya, bagaimana kasih sayang itu dikemas demikian rupa untuk dirimu, semakin lama semakin indah. Semakin lama semakin indah. Yang penting sama yakin. Ternyata yakin itulah yang menyelesaikan semua masalah. Walaupun nggak ada barangnya, bahkan kamu tidak bisa menembus barang itu, tapi karena sampean sudah yakin, maka tenanglah diri sampean. Pengen bukti? Biasanya ngono ya. Biasanya ora bukti iki wis mbok alami kok. Kamu bisa kok. Jadi lek kowe muni wah sulit iki ngoten niku, gak iso wong kowe wis ngalami kok muni sulit. Sulit itu lek orang ngalami. Kowe iku lho wis ngalami lan yo iso. Kok muni sulit itu sajane sisih ndi to sulitmu. Meyakini sesuatu yang tidak kamu terima, tapi sudah dikabari bahwa itu berproses. Tapi kowe iso nanggapi dengan keyakinan, gitu saja kamu tenang kok. Mana yi? Pengen roh? Pulsa. Kowe iki lek tuku pulsa tau nampa barange wae. Kowe roh rupane pulsa piye roh? Dawane pulsa sak pira roh? Tapi hanya diberi informasi saja dari Telkomsel atau Indosat. Terima kasih, Anda telah isi ulang sekian ribu. Kuwi sakjane penerimaan apa pemberitahuan? Kowe wis nampa apa, Ro? Pulsane wis mbok tampa apa, Ro? Kapan lah mau nampa? Itu hanya pemberitaan saja. Karena kamu yakin bahwa Telkomsel tidak akan belanjani janji. Yakin saja dengan Telkomsel.
Kamu kehilangan 100.000 itu lo nggak merasa hilang. Dan kamu langsung percaya diri. Mari ini aku teleponan nggak apa-apa. Ya, itu kan makna keyakinan sebenarnya, bukan makna penerimaan barang. Barangnya ora iso mbok tampa kok wong pulsa kira nek barangnya. HP sing pulsane 100.000 karo HP sing pulsane karek 5.000 padha enggak? Sama. Artinya bentuk fisiknya mulane wong salat karo sing enggak salat ya padha. Tapi pulsane enggak padha. Mergo enek pulsa 17 derajat, ya ta? Pemene gelem jamaah itu pulsane 17 derajat. Sing salat dhewe ning omah sak derajat. Sing salat 17 derajat ning masjid karo sing salat dhewe ning omah, kuwi bar salat ya padha. Ora kok terus sing salat 17 derajat ndase dadi 17, no medeni malah. Tetapi nanti fungsi-fungsimu, kelanjutan keinginanmu itu akan ada kemudahan. Ketika kamu menghadapkan sesuatu kepada sesuatu keinginan akan ada kemudahan. Sebagaimana ketika kamu mengarahkan panggilan kepada nomor tertentu akan ada kemudahan. Tidak selalu dijawab pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Nek kowe sregep jamaah, kowe sregep sowan Allah. Jadi berdoa itu bukan untuk ngowahi Allah sebenarnya. Berdoa itu hanya menyetorkan registrasi aja. Bahwa saman punya keinginan saman serahkan Allah, sudah nanti Allah yang ngurusi, duduk garapanmu. Perkara kapan waktune Allah sing nentokne, perkara piye prosesnya Allah sing nentokne. Bisa begitu enggak? Bisa. Iso. Karena belajar yakin ngono tok. Ternyata dengan yakin walaupun enggak kelihatan kamu bisa merasakan fungsinya. Nah iya. Jadi lah gue kirim SMS kok pangkah error, gagal. Ojo ke susu Indosat mbok seneni. Ndang dicek pulsamu. Ayo ternyata pulsanya tinggal Rp50 mesti akhirnya gelem. Jadi lah ndonga gitu. Kok gagal, dungane ra terkirim. Kuwi ndang dicek. Pulsa keimananmu penuh apa enggak? Pulsa keimanan itu bagaimana nambah pulsanya? Ya datang kepada konternya toh. Konternya pulsa kerahmatan Allah itu kan di masjid ini. Datang di masjid, jamaah di masjid, itikaf di masjid. Maka bahasane wong gampang sering dikrungokne aura, aura kedekatan imanmu kepada Allah akan nampak di situ. Dan zaman sadar enggak? Ketika orang menjalani perintah, sebenarnya orang itu sedang menjadi yang diperintah, yang memerintah. Loh iya toh, ketika menjalani perintah, orang itu sedang melakukan kehendaknya yang merintah. Bahasa Jawane pengawaane sing ngongkon. Nek rada ekstrim dadi sing ngongkon. Ya senajan tetep dudu sing ngongkon. Nek paiman tukang nyapu. Jane tukang nyapu, Pak Bun sekolahan. Dudu kepala sekolah, Pak Bun sekolahan. Tukang nyapu, tukang buka kunci, tukang resik-resik ta. Tapi oleh kepala sekolah disuruh, diperintah. Man. Teko man ning gone Pak Ihsan man. Pak Ihsan iku TU. Kalau ngene Pak Ihsan, Anda nono ditunggu Pak Kepala Sekolah saiki. Sing teko ning gone Pak Ihsan kepala sekolah apa Pak Iman? Pak Iman ini karo TU cara pangkat dhuwur ndi? Dhuwur TU. Tapi mergo Pak Iman muni ngene, kula diutus Pak Kepala Sekolah ngaturi jenengan sakniki ditenggo Pak Kepala Sekolah teng kantor. Kira-kira TU-ne manut ora? Sing dinut kepala sekolah apa cangkeme Pak Iman? Kepala sekolah apa cangkeme Pak Iman? Nek gue ngomong kepala sekolah, suara sing ditangkep suarane Pak Iman.
Berarti itu ada kenaikan derajat saknalika oleh dirinya Pak Iman sendiri. Ketika Pak Iman mau taat kepada kepala sekolah, saknalika Pak Iman jadi kepala sekolah. Ngono lho sakjane. Mulane berdoa jangan diembel-embeli kehendakmu. Berdoa itu perintah Allah. Nah, kalau berdoa diperintah maknanya kamu menjalani perintah, kamu sedang masuk ke kehendaknya yang merintah. Bukan program kemanusiaanmu yang dominan di situ. Paham? Tapi selama ini doa itu adalah proposal yang kamu susun gitu dah. Dan yang menandatangani dirimu. Ketika yang menandatangani dirimu, apa hakmu? Wong perencanaan globalnya sudah ditentukan oleh Allah. Jafal kolam, tintanya sudah kering tintanya ya. Ya berat. Sudah kering keputusan Allah. Berarti doamu sebenarnya juga sudah masuk dalam keputusan itu sendiri. Masa keputusan Allah akan dirombak oleh keinginanmu? Dan informasi tentang kepastian sudah disebut oleh Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, pasti aku ngijabainya. Berarti kan sudah ada garansi di situ. Mengapa kamu putus asa? Berarti kamu sendiri yang mendolimi dirimu sendiri. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Latihan merasakan ini. Jadi berdoa itu satu harus dipahami bahwa doa adalah media untuk kedekatan diri kepada Allah, sekaligus masuk ke wilayah ketuhanan tanpa hijab. Mergo saknalika kowe mlebu ning kehendaknya Allah. Nah, perkara hasile karep tidak ada urusan dengan doa sebenarnya. Hasilnya karep iku wis dijadwal karo Allah. Proses hasilnya kaya apa ya Allah sing ngatur. Lan sapa sing arep nuruti proses itu juga Allah yang milih. Kamu nggak usah milih. Masih ora tau duwe bis lan bendina numpak bis padha ora? Iya dak. Masih ora tau duwe mobil tapi nyatane bendina numpak mobil kan ya padha ae duwe ya. Apa dibalik duwe mobil yang ora tau iso numpak. Nah ini latihan memahami seluk beluk seperti ini.